Ziarah Tanah Jawa. Tinggal satu jalan yang ditunjukkan kota-kota berdebu pada usia 61. Kembalilah ke Jawa, menyusuri jejak Ingas Kemadu, merawat lempuyang sembuan yang makin jarang, memuliakan gunung, sungai, membersihkan halaman dengan sapu sebelum matahari terbit dan terbenam. Lepaskan pula terompah sepatu dan seluruh buku. Menapaklah dengan kaki telanjang, biar pasir kerikil mengicat kembali telapak kakimu yang berkarat dan membesi. Disaksikan rumput ilalang, senyum dan tembang, kusinggahi makam nenek moyang. Tanpa bertanya siapa mereka, apakah keturunan matahari atau rembulan, apakah Babat dan Serat pernah mencatat atau menyebutkan. Mungkin lewat bunyi perkutut atau derkuku mengijawantah lagi nasihat para wali, merasuk kembali pepatah petitik ke dalam puisi, merayakan sekuntum melati mekar pada setiap hati sanubari 2009. Terima kasih Mas Skandar, penerbit Interlude, yang hari ini mencoba mengangkat kembali buku-buku saya yang pernah diterbitkan oleh Interlude. Yang pertama mengenai antologi puisi Ziarah Tanah Jawa. Nuwun sewu, dalam kebiasaan saya selama ini adalah yang ingin saya sampaikan pertama-tama adalah sifat pribadi saya yang nuwun sewu sejak kecil itu ora pareng pamer. Jadi setiap kali buku-buku diterbitkan itu senantiasa saya agak terlambat atau agak kurang di dalam ikut-ikutan mempromosikan buku-buku tadi. Itu bukan karena saya AB, tetapi karena ada sifat yang seperti itulah. Ojo seneng pamer gitu. Nah, kalau di dalam acara seperti ini rasanya ini bukan pamer, tetapi adalah promosi dalam rangka gerakan-gerakan entrepreneurship. Mengenai buku puisi Ziarah Tanah Jawa, ada kaitannya dengan puisi awal buku puisi awal yang diterbitkan, Dunia Semata Wayang, yang lebih banyak mengarah kepada dunia pribadi saya di masa kecil, di masa kesendirian, kemudian tanpa saya duga pada masa-masa dewasa saya harus bekerja dengan
dan ketemu dengan orang-orang, wong-wong cilik yang benar-benar membuat saya sangat dekat sekali dengan mereka. Dan itu menjadi buku puisi yang kedua dengan judul Matahari-Matahari Kecil. Nah, pada waktu menggarap matahari-matahari kecil itulah saya menemukan bahwa dunia kebudayaan Jawa itu sudah agak terlupakan demikian. Banyak sekali hal-hal yang harusnya itu masih menjadi pegangan, nilai-nilai yang masih sangat pantas untuk diuri-uri, tetapi mulai terjadi dilupakan. Karena itulah maka dalam perkembangan berikutnya puisi-puisi yang saya tulis coba mengoncei kebudayaan Jawa yang mulai tergradasi. Makanya saya gunakan judul Ziarah. Kendati ziarah di situ bukan mengidentifikasi bahwa tanah Jawa itu sudah mati, tetapi ziarah di sana adalah dalam rangka melakukan pendekatan dan kedekatan kembali dengan dunia spiritualisme Jawa yang langsung tak langsung ada di sekitar kita. Nah, maka muncullah buku puisi Ziarah Tanah Jawa itu yang saya jadikan buku puisi ketiga, di mana lebih banyak mengeksplorasi nilai-nilai kebudayaan Jawa yang ada di sekitar kita. Jadi misalkan sebuah contohnya di dalam buku tersebut ada yang menggarap, yang mengangkat perkara ziarah tembuni. Artinya adalah marilah kita tidak melupakan sedulur papat limo ganep yang dulu pada waktu kita lahir itu menyertai kita. Kemudian bagaimana kita masih bisa meneladani bunyi-bunyi yang dianggap ada maknanya bagi masyarakat kita, misalnya bunyi suarane manuk perenjak, suarane manuk gagak, suarane manuk kolek di malam hari. Nah, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan mengenai ziarah tanah Jawa, dalam arti bahwa ziarah, sekali lagi ziarah di situ bukan menganggap Jawa itu sudah mati, tetapi sebuah upaya melakukan pendekatan
dan kedekatan kembali dengan dunia Jawa yang sebagai kampung halaman, homeland, sebagai apa, tempat tinggal kita, yang terutama bagi saya yang selama ini hidup di Jawa dengan segala macam pernik-perniknya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwa puisi Ziarah Tanah Jawa adalah salah satu cara untuk merunut kembali berkas-berkas perjalanan kita dalam kehidupan keseharian yang mau tidak mau kita harus menyadari bahwa lewat perjalanan itulah kita dibesarkan. Dalam ungkapan Jawa, saka ngendi, dari mana, mau kemana, dan sekarang sudah sampai di mana.